Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai tingkat kesukaran dan daya beda. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai teman-teman, nama saya Ratna Fridan Supriyadi, NIM 05. Nama saya Dian Anggraini, NIM 13. Saya Jinggan Pirekasih, NIM 21. Saya Tias Akta Santiningrum, NIM 35. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Menurut Soekardi tahun 2011 pada halaman 136, tingkat kesukaran itu adalah tingkat kesulitan item atau juga bisa disebut sebagai indeks kesulitan item, yang berarti angka yang menunjukkan perbandingan dari siswa yang menjawab benar suatu soal, dan biasanya dilakukan menggunakan tes objektif. Dalam tingkat kesukaran ini memiliki 3 kategori. Yang pertama mudah, yang kedua sedang, dan yang ketiga sukar. Untuk mengetahui seperti apa klasifikasinya, maka akan diberi contoh pada PPT berikut. Indeks kesukaran yang disimbolkan menjadi P besar, yang berarti proporsi. Proporsi ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama, proporsi kurang dari 0,30, itu berarti soal sangat sukar. Yang kedua yaitu P sama dengan 0,30 sampai 0,70, yang berarti soal dalam tingkat sedang. Yang ketiga yaitu P sama dengan lebih dari 0,70, yang berarti soal terlalu mudah. Nah, bagaimana cara kita agar mengetahui suatu soal tersebut mudah, sukar, ataupun sedang? Di sini kami mempunyai rumus untuk mencari proporsi. Yang pertama P, yang kedua B, yang ketiga JS. Rumusnya adalah P, yaitu indeks kesukaran, sama dengan B, banyaknya siswa yang mengerjakan soal benar, per JS, atau jumlah seluruh peserta yang mengerjakan soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan daya beda. Daryanto pada tahun 2010 di halaman 183 menjelaskan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Salah satu tujuan analisis daya beda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Teman-teman perlu diingat, angka yang menunjukkan besarnya daya beda disebut dengan indeks diskriminasi, yang biasanya disingkat dengan penggunaan D besar. Indeks diskriminasi ini berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Bedanya berada pada tanda negatif. Indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Dan adapun rumus yang digunakan untuk menghitung indeks diskriminasi atau daya beda adalah sebagai berikut. D besar sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Dan untuk mencari PA serta PB-nya, teman-teman bisa menggunakan rumus PA sama dengan BA per JB dan PB sama dengan BB per JB. Dan adapun keterangan dari rumus-rumus tersebut adalah sebagai berikut. D sama dengan indeks diskriminasi atau daya beda, JA sama dengan banyaknya peserta kelompok atas, JB sama dengan banyaknya peserta kelompok bawah, BA sama dengan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, dan BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. PA sama dengan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar, dan PB sama dengan proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Dan adapun klasifikasi dalam perhitungan indeks diskriminasi atau daya beda adalah sebagai berikut. 0,00 sampai 0,20 masuk dalam kategori jelek, 0,21 sampai 0,40 dapat dikategorikan cukup, 0,41 sampai 0,70 dapat dikategorikan baik, 0,71 sampai 1,0 baik sekali, dan yang terakhir negatif semuanya.
artinya tidak baik. Jadi, semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. Dalam kegiatan analisis kualitas tes dan butir soal, terdapat manfaat daya beda butir soal sebagaimana berdasarkan pendapat dari Karjono-Natar. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data yang empirik. Data yang empirik ini didapat berdasarkan indeks daya beda yang rumusnya tadi ada di awal. Fungsinya, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu sudah baik, perlu direvisi atau ditolak. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat membedakan kemampuan yang ada pada setiap peserta didik, baik peserta didik yang telah memahami atau yang belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. Lalu bagaimana jika setiap butir soal tidak dapat membedakan kemampuan masing-masing peserta didik? Maka jawabannya, butir soal tersebut dapat dicurigai kemungkinan yang terjadi. Adapun kemungkinan tersebut seperti berikut ini. Yang pertama, kunci jawaban butir soal tersebut tidak tepat. Yang kedua, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar. Yang ketiga, kompetensi yang diukur tidak jelas. Yang keempat, pengecoh tidak berfungsi. Yang kelima, materi yang ditanyakan pada soal tersebut terlalu sulit sehingga peserta didik banyak yang menebak. Dan yang terakhir, sebagian besar peserta didik yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Di sini akan dipaparkan materi mengenai analisis tingkat kesukaran pada soal ujian. Anggapan yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik, selain harus memenuhi validitas dan rehabilitas, yaitu adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud yaitu adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kemampuan atau kesanggupan seorang peserta didik dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Contoh analisis tingkat kesukaran pada soal ujian yaitu sebagai berikut. Bisa kita cermati bersama data dari peserta didik yang telah mengikuti ujian beserta kemampuannya dalam menjawab soal ujian dalam tabel yang telah disediakan. Dalam tabel tersebut ada 5 peserta didik yang sedang mengikuti suatu ujian. Soal dari ujian tersebut terdiri dari 5 soal. Dari 5 peserta didik tersebut, di antaranya terdapat 3 peserta didik yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan benar. Maka, indeks kesukarannya adalah P sama dengan B per JS. Artinya, P sama dengan 3/5 sama dengan 0,6, yaitu kriteria sedang. Apabila masih bingung mengenai rumus tersebut, untuk kejelasan serta keterangannya dapat dilihat pada pemaparan materi yang pertama. Dari soal ujian yang disajikan di atas, dapat diartikan bahwa soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran 3/5 sama dengan 0,6, termasuk kriteria sedang. Soal nomor 2 memiliki tingkat kesukaran 3/5 sama dengan 0,6, termasuk kriteria sedang. Soal nomor 3 memiliki tingkat kesukaran 2/5 sama dengan 0,4, termasuk kriteria sedang. Soal nomor 4 memiliki tingkat kesukaran 1/5 sama dengan 0,2, termasuk kriteria sukar. Dan soal nomor 5 memiliki tingkat kesukaran 4/5 sama dengan 0,8, termasuk kriteria mudah. Penting diketahui bahwasanya soal-soal yang terlalu mudah atau sukar bukan berarti tidak boleh digunakan. Akan tetapi, hal ini tergantung dari penggunaannya. Jika peserta didik yang mengikuti ujian banyak dan menginginkan yang lulus hanya sedikit,
bisa diambil peserta didik yang pandai saja. Untuk itu, lebih baik diambilkan soal-soal tes yang sukar. Sebaliknya, jika kekurangan pengikut ujian, maka pilihlah soal-soal yang mudah. Selain itu, soal yang sukar dapat menambah semangat belajar bagi siswa yang pandai. Sementara soal-soal yang terlalu mudah akan membangkitkan semangat siswa yang tidak terlalu pandai. Maka dari itu, dalam menyusun soal ujian, sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang seimbang, yaitu soal yang berkategori sukar sebanyak 25%, soal yang berkategori sedang sebanyak 50%, dan soal yang berkategori mudah sebanyak 20%. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis daya beda soal. Teman-teman silakan perhatikan tabel yang ada di dalam video ini ya. Di dalam tabel tersebut terdapat kolom siswa, kolom kelompok, kolom nomor butir soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan kolom skor, di mana di dalam kolom tersebut terdapat 10 siswa dengan jumlah soal 10. Nah, teman-teman, dapat diketahui bahwa siswa A mampu menjawab 9 soal dengan benar dari 10 soal yang ada, sehingga ia memperoleh skor 9. Ia mampu menjawab soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan siswa B mampu menjawab 5 soal dengan benar dari 10 soal yang ada, sehingga ia memperoleh skor 5. Ia mampu menjawab soal nomor 2, 4, 5, 6, dan 8. Begitu juga siswa C sampai dengan siswa J. Dapat dilihat di tabel yang ada ya teman-teman. Nah, dari tabel tersebut kita dapat mengetahui masing-masing siswa memperoleh skor sebagai berikut. Siswa A memperoleh skor 9, siswa B memperoleh skor 5. Nah, dari angka-angka tersebut kita susun dari skor yang paling tinggi hingga skor yang paling rendah. Nah, teman-teman, kita bagi menjadi 2 kelompok yang sama besar. Nah, dapat dilihat dalam tabel ya teman-teman, di mana terdapat kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas orang yang mendapatkan skor 10, 9, 8, 8, dan 7 yang berjumlah 5 orang. Dan kelompok bawah yang mendapatkan skor 6, 5, 5, 4, dan 3 yang berjumlahkan 5 orang juga. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa adanya kelompok atas dan kelompok bawah dengan pemiliknya sebagai berikut. Kelompok atas atau biasa yang disebut dengan JA, terdapat siswa G yang mendapatkan skor 10, siswa A yang mendapatkan skor 9, siswa F yang mendapatkan skor 8, siswa J yang mendapatkan skor 8, dan siswa H yang mendapatkan skor 7. Begitu juga kelompok bawah yang biasa disebut dengan JB, di mana ada siswa E yang mendapatkan skor 6, siswa B yang mendapatkan skor 5, siswa D yang mendapatkan skor 5, siswa C yang mendapatkan skor 4, dan siswa I yang mendapatkan skor 3. Selanjutnya dapat dilihat di dalam tabel analisa butir-butir soal sehingga diketahui hasilnya. Nah, contohnya dilihat di tabel ya teman-teman. Nomor butir 1, terdapat kolom BA, kolom BB, kolom JA, kolom JB, kolom BA, kolom PB, dan kolom D. Di mana BA di sini adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar. Nah, dalam tabel di atas tadi kita tahu bahwa ada kelompok atas yang mampu menjawab 5 soal dengan benar, dan BB adalah banyaknya kelompok
kelas bawah yang dapat menjawab soal dengan benar. Nah, kelompok kelas bawah mampu menjawab soal dengan benar berjumlah 2. CA adalah banyaknya peserta kelompok atas dan JB adalah banyaknya peserta kelompok bawah, di mana kelompok atas dan kelompok bawah dibagi menjadi sama rata, yaitu jumlahnya 5 siswa. Nah, untuk mengetahui proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar, terdapat rumus BA per JA, di mana banyaknya peserta kelompok atas yang mampu menjawab soal dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok atas, sehingga dapat diketahui jumlahnya yaitu 1,00. Dan untuk mengetahui proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar, terdapat rumus BB per JB, yang mana banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok bawah, sehingga diketahui yaitu mendapatkan 0,4. Nah, untuk mengetahui D atau yang disebut dengan indeks diskriminasi, rumusnya adalah PA dikurangi PB. Jadi PA-nya tadi kan 1,00 dikurangi dengan 0,4, sehingga mendapatkan hasil 0,6. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman sampai dengan nomor butir soal 10. Lalu dapat dilihat dari tabel yang sudah kita hitung tadi, kemudian kita interpretasikan terhadap D menjadi, kita lihat tadi butir soal nomor 1 dan 7 itu memperoleh diskriminasi 0,6. Nah, itu termasuk klasifikasi good, yaitu daya pembeda yang baik. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 memiliki diskriminasi 0,8. Itu termasuk daya beda yang baik sekali. Lalu untuk mengetahui daya beda tersebut termasuk baik, buruk, jelek, atau baik sekali. Nah, untuk 0,0 sampai dengan 0,20 itu termasuk daya beda yang jelek. Untuk 0,21 sampai dengan 0,4 itu termasuk daya beda yang cukup. Untuk 0,41 sampai dengan 0,7 itu termasuk daya beda soal yang baik. Dan 0,71 sampai dengan 1,0 itu termasuk daya beda yang baik sekali. Nah, silakan teman-teman diperhatikan ya pada tabel yang sudah ada di dalam video ini. Nah, sebagai tindak lanjut atas hasil analisis daya pembeda untuk butir-butir item atau butir-butir soal yang sudah memiliki daya pembeda baik, sangat baik, atau sudah cukup, hendaknya dimasukkan ke dalam bank soal, yang mana nantinya dapat dikeluarkan lagi pada tes berikutnya karena kualitasnya sudah cukup memadai. Dan untuk butir-butir item atau soal yang daya pembedanya masih rendah, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, ditelusuri untuk diperbaiki lagi, atau dibuang atau di drop dan tidak dikeluarkan lagi untuk tes hasil belajar. Yang selanjutnya, khusus butir-butir item yang angka indeks diskriminasi itemnya bertanda negatif, sebaiknya pada tes hasil belajar tidak usah dikeluarkan lagi. Nah, begitu teman-teman mengenai analisis daya beda suatu soal. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan pada bab tingkat kesukaran dan daya beda ini? Nah, pada bab ini kita dapat mengetahui bagaimana cara daya beda dapat menentukan tingkat kemampuan suatu siswa mempunyai kemampuan tinggi atau pandai, dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah atau kurang pandai. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tingkat kesukaran dari suatu soal yang akan diujikan. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman.
Terima kasih.